Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Naim. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara sekalian, peristiwa ini cukup unik bagi saya karena ada dua rombongan yang bertemu. Jadi satu rombongan Tuhan Yesus masuk ke kota Naim, sementara yang satu keluar dari kota Nain. Mungkin rombongan Tuhan Yesus itu dalam kondisi yang happy atau dalam kondisi yang biasa-biasa saja, misalnya begitu ya. Atau ke dalam kondisi memang sedang berjalan santai. Lalu tiba-tiba bertemu dengan rombongan yang sedang sangat amat dalam berduka cita, yaitu seorang janda. Saudara, kita bisa kebayang pada masyarakat pada masa itu, janda itu menyandang gelar janda begitu ya. Itu sangatlah tidak menyenangkan, karena dia seperti kehilangan otoritas, dia seperti kehilangan status di dalam masyarakat. Boleh dianggap mereka itu tidak lagi diperhitungkan lah kira-kira dalam masyarakat Yahudi. Apalagi ditambah jika ia kehilangan anak laki-lakinya satu-satunya. Jadi saudara bisa kebayang sudah menjanda, harapannya tinggal anak laki satu-satunya, lalu kemudian meninggal. Maka boleh dikatakan ibu ini amat sangat merasakan kesedihan sangat dalam. Dan ketika rombongan ini bertemu, gitu ya, ada para ahli mengatakan apakah pertemuan ini kebetulan? Ada yang mengatakan kebetulan, ada yang mengatakan tidak, ini diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhan tahu kenapa dia dari Kapernaum cepat-cepat ke Naim supaya bertemu dengan dengan rombongan ini. Padahal dari jaraknya Kapernaum ke Naim sangat jauh. Saudara, kita tidak akan memperhibutkan hal itu, artinya apakah ini kebetulan tidak, tapi saya rasa ini satu rencana lah yang Tuhan memang sudah berikan kepada janda ini. Mengapa? Gitu ya. Saudara, janda ini tidak meminta kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan anaknya, tidak seperti perwira yang meminta Tuhan Yesus segera menyembuhkan hambanya begitu, dengan sangat memohon begitu ya, supaya hambanya itu disembuhkan. Janda Naim ini juga tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus. Janda Naim ini juga tidak tahu bahwa Tuhan Yesus baru saja itu menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. Artinya janda ini, saudara sekalian, kalau boleh saya menilainya, adalah seorang janda yang menerima keadaan hidupnya dengan legowo, dengan pasrah, dengan hati yang terbuka. Dia tidak kenal siapa Yesus, dia tidak meminta supaya anaknya dibangkitkan dan lain sebagainya. Tetapi dia menerima kenyataan hidup ini dengan amat sangat sabar dan luar biasa, walaupun dia berduka dengan sangat dalam. Oleh karena itu Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu membangkitkan anak daripada janda ini. Dan sungguh luar biasa terjadi peristiwa kebangkitan. Dan anak ini boleh bercakap-cakap gitu saudara, bercakap-cakap, berkata-kata, artinya menunjukkan bahwa ia benar-benar hidup, menunjukkan bahwa ini adalah anak aslinya. Jadi bukan setelah dibangkitkan menjadi orang lain gitu ya, menjadi rohnya jadi orang lain gitu, tidak. Artinya benar-benar ini adalah anak itu yang kemarin meninggal dan sekarang dibangkitkan sama dengan anaknya yang pernah ia miliki. Maka saya rasa rombongan yang tadinya itu berduka sekali, lalu mereka memuliakan Allah. Walaupun
mereka masih memahami Yesus itu sama seperti Nabi Elia yang membangkitkan anak janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24. Artinya mereka mungkin masih berpikir bahwa ini seperti Elia, ataupun mereka berpikir ini adalah Nabi Elia. Tidak masalah, saudara. Tapi setidaknya mereka tahu bahwa Tuhan sedang melawat umatnya. Bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan umatnya pada waktu itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Elia. Dia lebih besar lagi karena ia bisa bangkit pada hari yang ketiga. Artinya dia menebus dosa-dosa manusia. Jauh lebih besar daripada Elia. Saudara, apa yang bisa kita ambil dari kita renungkan dari peristiwa janda Naim ini, saudara? Saudara, bagi saya, satu sisi kita bisa melihat bagaimana janda ini menerima dengan sangat terbuka, dengan sabar, dengan tabah, apa yang ia alami dalam kehidupannya. Ia tidak segera meminta satu mujizat, ia tidak segera meminta kepada Tuhan Yesus untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam kehidupannya, yaitu mujizat, membangkitkan anaknya. Bahkan boleh dikatakan yang tadi saya katakan, dia tidak kenal Yesus. Tetapi mengapa Tuhan Yesus sampai tergerak hatinya oleh belas kasihan? Karena janda ini benar-benar mengalami duka yang sangat dalam. Saudara sekalian, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Terkadang kita tidak menerima kenyataan yang kita hadapi. Lalu kita berdoa kepada Tuhan supaya ada terjadi perubahan. Saya rasa langkah pertama juga kita bisa meniru, mencontoh daripada janda Naim ini. Bahwa langkah pertama adalah kita menerima kenyataan hidup kita. Dengan sabar, dengan tabah. Bukan dengan berpikir yang aneh-aneh, atau berpikir negatif dan lain sebagainya. Tetapi dengan sabar, dengan tabah. Bahwa kenyataan yang hidup yang kita alami pada saat adalah ini. Kalau kita menjalani hal ini, maka kita akan kuat. Dan saya yakin, saudara, Allah kita bukan Allah yang tidak berbelas kasihan. Tetapi Allah yang tahu bagaimana dengan kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Maka tepat pada waktunya, walaupun tidak kita minta, saudara, Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari, saudara, kita yakini hal ini. Hari ini kita yakini Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.